Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani akan mempresentasikan judul proposal seminar penelitian pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja pegawai kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Ya, kita masuk ke pembahasannya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Kita masuk ke latar belakang. Menurut Sun Yoto tahun 2012, kepemimpinan adalah sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Lingkungan kerja, permasalahannya adalah fasilitas kerja seperti komputer, printer, dan meja kerja masih kurang untuk menunjang kinerja pegawai. Disiplin kerja dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan sebagai suatu keteraturan yang dilaksanakan dalam bekerja. Fokus penelitian antara lain. Yang pertama, lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua, lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara simultan terhadap disiplin kerja pada kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Yang ketiga, lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan yang paling dominan terhadap disiplin kerja pegawai kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Kita berlanjut ke rumusan masalahnya, antara lain. Pertama, apakah lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur? Yang kedua, apakah lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara simultan terhadap disiplin kerja pada kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur? Yang ketiga, di manakah di antara lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan yang paling dominan terhadap disiplin kerja pegawai kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur? Kita berlanjut ke tujuan penelitiannya, antara lain. Pertama, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara simultan terhadap disiplin kerja pegawai kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui variabel yang dominan terhadap disiplin kerja pegawai kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Kita berlanjut ke manfaat penelitian, dibagi menjadi 3. Manfaat secara akademik, syarat untuk mencapai S1 pada program studi Universitas Hamzah-Nuadin. Manfaat secara teoritis, untuk melatih dan mengembangkan kemampuan penulis untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Manfaat secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dan informasi dan bahan referensi meskipun dengan skala sangat kecil bagi berbagai pihak yang berkepentingan, serta sebagai acuan bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama maupun yang ingin mengembangkannya. Definisi operasional berdasarkan pada pokok permasalahan dan hipotesis yang telah dirumuskan pada variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini diidentifikasi variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Sugiono tahun 2014. Dalam penelitian ini, variabel independen yaitu gaya kepemimpinan lingkungan kerja. Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sugiono tahun 2014. Dalam penelitian ini, menjadi variabel dependen adalah disiplin kerja pegawai. Kita masuk ke bab 2, kajian pustaka. Dibagi menjadi 2. Ada penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani tahun 2013, Anissa tahun 2014, dan Kholikin Fauzur Rahman tahun 2017. Landasan teori dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teori kepemimpinan, teori lingkungan kerja, teori disiplin kerja. Teori kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya. Menurut Fetzal dan Dedi tahun 2009. Lingkungan kerja menurut Ulusanto tahun 2009 dibedakan menjadi 2 macam, yaitu lingkungan kerja yang menyangkut segi fisik dan lingkungan kerja menyangkut non fisik. Kondisi lingkungan kerja yang menyangkut
fisik adalah segala sesuatu yang menyangkut segi fisik dari lingkungan kerja, sedangkan non-fisik merupakan lingkungan kerja tidak dapat ditangkap dengan panca indera seperti warna, bau, suara, dan rasa. Sedangkan teori disiplin kerja menurut Singdomi Jo dalam Edi Sutrisno tahun 2016 menyatakan bahwa disiplin kerja adalah sikap, kesediaan, dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Kita masuk ke kerangka berpikirnya. Dijelaskan dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat, yaitu disiplin kerja pegawai diberi tanda Y. Sedangkan variabel bebas atau independen diberikan tanda X1 lingkungan kerja dan tanda X2 gaya kepemimpinan. Nah, hipotesis pertama dan hipotesis kedua, hipotesis ketiga ini saling berpengaruh. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang pelaksanaan sebelumnya, maka hipotesis dijelaskan. H1 dijelaskan, diduga lingkungan kerja dan kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap disiplin kerja kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. H2 dapat dijelaskan, diduga lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara simultan terhadap disiplin kerja kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. H3 dijelaskan, diduga bahwa lingkungan kerja lebih dominan pengaruh terhadap disiplin kerja pegawai kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Nah, kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Jenis peneliti yang digunakan adalah asosiatif, merupakan penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variabel atau lebih menurut Sugiono tahun 2014. Jadwal penelitian yang sudah ditentukan. Tempat dan waktu penelitian desa pada Guar Kecamatan Sambalia. Waktu penelitian bulan Oktober tahun 2020. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini yaitu masyarakat di desa pada Guar, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja pegawai kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini, menentukan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan adalah pengambilan sampel dengan mendasarkan diri pada pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan peneliti. Kita masuk ke teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan kuesioner. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara memberi atau membagikan kertas yang berisi pertanyaan kepada pegawai mengenai variabel yang akan diteliti, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja pegawai kantor desa pada Guar Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Nah, kita masuk ke populasi dan sampelnya. Dijelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi, sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Kita masuk ke jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Kita masuk ke basahan data, merupakan kebenaran suatu data peneliti yang lebih menekankan kepada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Dalam penelitian ini, untuk memeriksa kebenaran yang data dapat diperoleh di lapangan, peneliti menggunakan teknik memeriksa dengan ketekunan, pengamatan, dan triangulasi. Kita masuk ke teknik analisis data dibagi menjadi dua, pengumpulan variabel dan analisis regresi linear berganda. Pengumpulan variabel dibagi menjadi 6. Yang pertama, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heterokedastisitas. Nah, analisis generasi linear berganda dibagi menjadi 3. Yang pertama, uji signifikan parameter individual, uji statistik, uji signifikan simultan, uji statistik if, analisis koefisien determinasi.
daftar pustaka kita ambil dari Anissa tahun 2014 dengan judul Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Motivasi dengan Disiplin Kerja Pegawai Kantor Pertahanan Kota Semarang, skripsi Universitas Diponegoro. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.